Kenapa kalau misalnya kamu punya genetik nih warna kulit kamu putih banget kayak sapi ya. Hai guys, kembali lagi bersama Dok Lydia dan kali ini ada setting tempat baru dari channel Dok Lydia. Sengaja aku buat seperti ini supaya aku makin maksimal lagi bikin videonya buat kalian. Nah, buat kalian yang belum subscribe, di-subscribe dulu ya channel ini karena aku akan bikin video 2 kali setiap minggunya mengenai skincare, motivasi dan juga relationship tips yang pasti berguna buat kalian. Oke? Nah, hari ini aku masih mau membahas seputar jerawat. Buat kalian yang ketinggalan, video sebelumnya aku ada membahas nih makanan-makanan penyebab jerawat. Dan aku juga ada membahas tentang salah satu obat jerawat yang mungkin banyak beredar di pasaran. Tapi ternyata, hati-hati ya, cek aja nih langsung di sini. Nah, topik hari ini adalah tentang bekas jerawat. Sebelum aku masuk bagaimana sih cara mengatasi bekas jerawat, aku mau ngomongin hal-hal apa aja sih yang bisa membuat seseorang itu mendapatkan bekas jerawat dari jerawat yang dia alami. Kalau kita jerawatan tuh pasti kan bete banget ya, aduh pasti tuh jelek banget gitu, jadi penampilannya merah-merah lah. Terus kita harus biasa tutupin pakai make up, pakai foundation sampai tebel, ujung-ujungnya malah jadi tambah jerawatan, bener nggak? Yang paling menyebalkan dari jerawat itu ya bekasnya. Kenapa? Kalau jerawatnya mungkin seminggu bisa hilang, tapi kalau bekas jerawat, jangan bilang seminggu hilang ya, bisa 2 bulan kali itu. Nah, bekas jerawat itu sendiri ada 3 macam loh. Yang pertama yang bentuknya merah-merah, yang kayak gini nih. Yang kedua yang warnanya hitam, namanya post inflammatory hyperpigmentasi. Dan yang ketiga ada yang bentuknya kawah-kawah, jadi jeglong-jeglong gitu ya. Nah, tentunya yang paling rese itu yang jeglong-jeglong, yang bentuknya kawah seperti ini. Kenapa? Karena itu yang paling susah dihilangkan. Kalau misalnya bekas jerawat menghitam itu masih bisa kita hilangkan dengan penggunaan krim. Dan biasanya membutuhkan waktu sekitar 1-2 bulan aja. Tapi kalau misalnya yang bekas jerawat sampai jeglong-jeglong bentuk kawah kayak bulan itu, jangan harap bisa pakai krim aja. Karena biasanya butuh perawatan seperti laser ke klinik kecantikan. Nah, kali ini aku mau ngomongin tentang 4 penyebab yang bisa menyebabkan bekas jerawat. Yang pertama adalah genetik. Ya, genetik itu berpengaruh besar sekali. Kenapa? Kalau misalnya kamu punya genetik nih warna kulit kamu putih banget kayak sapi ya, biasanya kamu bekas jerawatnya itu cenderung ke merah-merahan. Nah, kalau misalnya kamu punya genetik warna kulit kamu sawo matang atau cenderung ke hitam, kamu biasanya akan mendapatkan bekas jerawat yang menghitam juga. Tapi kalau kamu punya genetik dari mungkin orang tua kamu mempunyai bekas jerawat yang juga bolong-bolong seperti kawah itu, kemungkinan besar kamu sendiri pun juga akan mendapatkan bekas jerawat yang bolong-bolong seperti itu. Orang tua aku sendiri, terutama papa aku, itu mempunyai kulit jerawat yang secara genetik itu berlubang-lubang. Jadi kalau jerawat dikit udah jadinya berlubang. Untungnya nih, beruntung banget aku nggak dapet genetik itu dari papa aku, tapi aku mendapatkan genetik dari mama aku, yaitu kulit aku kalau misalnya jerawatan itu nggak jadinya berlubang-lubang tapi jadinya menghitam. Nah, jadi kalau misalnya kalian tanya, Dok, kenapa sih kalau aku tiap kali jerawatan kok jadinya berlubang, stres aku? Ya, hal pertama yang harus kamu ketahui adalah itu genetik, dan genetik itu nggak bisa diubah, ya kan? Aku nggak bisa mengubah genetik kamu dari yang punya bakat wajah berlubang-lubang akibat jerawat menjadi yang nggak bisa, karena itu sudah bawaan. Yang kedua adalah lama waktu pengobatan. Kalau misalnya nih jarak antara timbulnya jerawat sampai kamu mengobati itu semakin lama, akan semakin parah juga bekas jerawat yang kamu alami. Misalnya nih, kalau kamu mulai dari awal banget ketika dia baru timbul merah-merah sedikit atau mulai sakit-sakit sedikit ketika dipegang, terus kamu udah obati, biasanya kemungkinan besar bekas jerawatnya itu akan tipis sekali. Tapi kalau misalnya kamu tunda-tunda, tunggu dia besar, terus kamu baru obatin, kemungkinan bekas jerawatnya pun akan lebih kentara, akan lebih hitam. Jadi kuncinya adalah obatilah jerawat kamu secepat mungkin, sekilat mungkin sewaktu kamu melihat jerawat itu muncul. Jadi kalau begitu timbul merah-merah langsung obati. Gitu ada perih-perih dikit ya, ada bam kecil di sini langsung obati. Yang ketiga adalah kebiasaan memencet jerawat. Ini adalah penyebab, aku rasa penyebab paling sering ya, karena kalau kita misalnya jerawatan itu kita tuh gemes banget sama jerawat kita. Rasanya aduh keilang-ilang, pencet aja lah biar nananya cepat keluar. Enggak, itu salah banget. Dengan kamu memencet jerawat justru akan memperbesar resiko jerawat itu menimbulkan bekas jerawat di kemudian harinya. Jadi sebaiknya hands
off. Jangan pegang-pegang jerawat kamu, jangan pencet-pencet, udah biarin aja. Cukup kasih totol-totol, krim, udah biarin, jangan dipencet-pencet lagi. Karena tangan kamu itu sendiri juga mengandung banyak kuman. Dan yang keempat terakhir adalah tingkat keparahan jerawat itu. Seberapa besar jerawat itu, seberapa parah jerawat itu sendiri, dan seberapa lama jerawat itu nggak hilang-hilang dari muka kamu, itu akan menentukan bekas jerawat nantinya akan seperti apa dan separah apa. Jadi kalau misalnya kamu ngasal ngobatin jerawat, kamu lihat review beauty vlogger di YouTube, pakai cuka apa, aku nggak tahu, pakai Baiklin mungkin aku nggak tahu juga, terus kamu coba-coba sendiri dan jerawatnya semakin parah, nantinya kalau kamu pun diobati secara benar ke dokter kulit, tentu akan berbekas yang cukup parah. Jadi sebaiknya kalau kamu sudah obati sendiri pakai krim jerawat dan nggak hilang selama mungkin 1 bulan nggak hilang-hilang dan mulai tambah parah, cepat-cepat ke dokter kulit. Jangan malah kamu coba-coba sendiri pengobatan nggak tahu apa, nggak jelas, dan ujung-ujungnya akan menimbulkan bekas jerawat yang parah yang pasti akan kamu sesali kemudian hari. Oke, sampai di sini dulu Raker by Dr. Lydia hari ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa di subscribe supaya kamu nggak ketinggalan info-info skincare yang penting dari Dok Lydia. Di like dan di share ke teman-teman kalian supaya semakin banyak yang menonton video ini. Thank you ya, see you on the next video. Bye bye.